Hey, barengan sama Raisa lagi Sela Lovers ya di Indo banget nemenin kamu sampai jam 3 sore. Tapi today Raisa nggak sendiri ya. Ada dokter Bintang Sucahyo. Halo dokter, Halo Mas Abbas, dengan saya Raisa dokter. Mas Mas Raisa, Raiza. iya. Oh Mas Raiza, oke Mas Oke, Raiza. baik lagi Sela Lovers ya di segmen Holadoc nih. Nah kebetulan hari ini bakal ngebahas tentang osteoartritis. Oke, halo. Halo dok, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Mas Raiza. Oke, boleh dijelasin sedikit gak sih dok sebenarnya penyakit osteoartritis itu apa sih? Mungkin Sela Lovers juga masih terdengar asing juga dengan itu. Dan apakah itu juga berhubungan sama tulang dan sendi nih dok? Iya, ini osteoartritis itu kalau bahasa awamnya adalah radang sendi, ya kan? Nah, karena radang biasanya diinterpretasikan sebagai infeksi, padahal bukan. Jadi osteoartritis itu adalah sebuah kelainan yang disebabkan oleh karena proses degeneratif. Degeneratif itu adalah biasanya pada usia-usia tua yang merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena beban yang menaun sehingga sendinya itu mengalami pengausan. Jadi aus sendi, osteoartritis itu sebenarnya. Ya, aus sendi di mana dia biasanya terjadi pada usia-usia yang sudah tua. Itu yang primernya seperti itu. Jadi orang menyebabnya adalah kalau saya mengatakan awamnya adalah aus sendi. Itu bukan radang sendi gitu. Ya. Oke, aus sendi gitu ya dok ya. Terus sebenarnya gejala awal dari osteoartritis ini tuh seperti apa sih dok? Biasanya itu kan kalau namanya aus sendi itu biasanya pada sendi-sendi yang besar. Jadi misalkan sendi lutut, kemudian sendi panggul kan gitu. Bagaimana awalnya? Awalnya biasanya adalah nyeri, disertai kekakuan, kemudian semakin dipakai jalan semakin sakit. Jadi aus sendi yang benar adalah semakin dibuat jalan semakin sakit. Tapi bukan yang kalau misalkan ada lagi juga nyeri sendinya, tapi kalau dibuat jalan malah sudah enak. Nah, itu berarti bukan aus sendi. Biasanya karena peredaran darah yang kurang lancar gitu. Jadi ada perbedaan signifikan tentang itu. Oke, Gitu, Mas. berarti dok penyakit tulang kan biasanya tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter biasanya dialami sama orang-orang yang sudah tua. Nah osteoartritis ini juga bisa nggak sih dok terkena sama anak-anak muda nih? Oke, ya. Jadi pada anak-anak muda biasanya juga bisa, tetapi kasusnya jarang. Tetapi pada saat Oke. ini mulai sering ya. Jadi pada era-era milenial ini kan banyak yang mager ya, mager, panas gerak, Iya. apa kemudian obesitas, ya kan? Nah, obesitas menyebabkan beban pada sendinya itu menjadi over, berlebihan, sehingga sendinya menjadi cepat aus karena bebannya terlalu besar. Jadi itu biasanya yang sekarang seperti itu. Tapi itu ada juga yang muda, misalkan karena trauma, misalkan habis kecelakaan gitu kan ya, kemudian patahnya persis di persendiannya yang penyembuhannya tidak sempurna sehingga pada saat jalan itu terjadi pergesekan antar sendinya sehingga lama-lama mengalami aus sendi. Jadi itu namanya osteoartritis yang sekunder. Jadi ada penyebabnya dengan jelas. Tapi osteoartritis sendiri yang primer itu nggak jelas penyebabnya apa ya. Paling usia tua karena dia sudah istilahnya itu udah kelamaan dipakai gitu ya. Jadi aus gitu. Ya. Oke, terus ini dok biasanya kan orang yang terkena osteoartritis ini sebelumnya itu gejalanya tuh apa? Maksudnya ngapain sih dok gitu loh? Dalam misal nih contohnya apakah karena keturunan juga atau karena terlalu banyaknya berkegiatan yang mengandalkan tulang atau apa nih? Kan tadi kan juga dokter sudah menjelaskannya bahwa orang yang obesitas. Nah selain itu dok. Iya, jadi biasanya osteoartritis itu kan pada orang tua ya, yang primernya oleh karena satu obesitas, bisa juga oleh karena tadi misalkan pada usia mudanya itu menggunakan lututnya itu over. Jadi yang kasus-kasus yang tua itu biasanya mudanya itu atlet misalkan begitu, atlet loncat yang menggunakan beban sehingga
tekanan pada sendi-sendinya itu berlebihan, sehingga itu menyebabkan usia daripada sendinya sendiri menjadi lebih gampang aus karena overuse tadi gitu. Oke, gara-gara overuse juga ya dok ya berarti ya. Terus penderitanya sendiri nih dok, mungkin khususnya di Solo atau mungkin yang ada di Indonesia ini tuh apakah sudah banyak juga nggak sih dok? Wih, banyak banget. Jadi Oke. osteoartritis aus sendi itu adalah penyakit yang hampir 60% pada pasien-pasien kami atau pasien-pasien saya di Indonesia itu ya, itu insidensinya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Oke. Jadi banyak sekali kasusnya dan hampir sekarang itu muncul ke permukaan karena pemerintah sudah memberikan penanganan atau memberikan coverage. Jadi kalau dulu kan muncul ya karena sekarang pemerintah membiayai itu sehingga pasien-pasien yang tua-tua yang nyeri sendi dan kemudian rusak sendinya itu bisa diobati dan bisa dilaksanakan operasi untuk diganti sendinya sehingga pasiennya tidak kesakitan, kemudian menjadi mobilitasnya menjadi lebih baik lagi dan pain free. Jadi hidupnya menjadi bahagia kembali walaupun usianya tua gitu. Oke, itu penjelasan dari Dokter Solo Lovers ya. Nanti kita masih ngebahas juga ya sampai jam 2 1 jam Solo Lovers ya. Masih ada yang banyak dibahas, so stay tune ya barengan sama Raisa dan Dokter. Oke, masih ada Raisa dan Dokter Bintang Solo Lovers ya, masih ngebahas tentang osteoartritis nih. Oke, lanjut ya dok ya. Oke. Dan ini dok, penyakit ini tuh bisa disembuhkan gak sih dok? Dan penyembuhannya kalau boleh Solo Lovers tahu juga lewat apa? Apakah dengan terapi atau dengan ada juga medisnya dok? Oke, jadi aus sendi atau osteoartritis itu kalau di bidang ortopedi itu ada grade-nya, ada tingkat beratnya gitu. Jadi di sampai 4, 1 sampai 4. Yang pertama itu masih gejala awal. Jadi mulai itu pasien nyeri sendi, kemudian kalau yang kedua sudah dimulai dengan kekakuan dan juga mulai tumbuh penulangan, ada seperti osteofit namanya. Jadi adanya sendi yang menyempit itu menyebabkan terjadi penulangan pada ujung-ujungnya sehingga tambah nyeri. Kemudian yang ketiga, dia sudah mulai perubahan daripada struktur cartilage-nya atau tulang rawannya itu ya. Nah, yang keempat itu sudah terjadi kalau sendi itu kan untuk gerak kan harus ada ruangnya ya, ada jaraknya ya. Jadi ini sudah nggak ada jaraknya, jadi dia akan berdempetan dan waktu jalan itu dia akan semakin kayak tergerus gitu dan itu sangat nyeri sekali. Nah, pengobatannya pada yang grade 1, 2 itu biasanya kita berikan obat-obatan sama latihan supaya kita tahu bahwa sendi itu hidup kalau dia bergerak, ya kan? Nah, kalau dia bergerak maka dihasilkan cairan sendi. Jadi Tuhan tuh memberikan kita ini suatu keberuntungan bahwa sendi itu nggak usah kita kasih minyak, dia tuh akan terproduksi sendiri minyaknya otomatis kalau kita bergerak aktif gitu ya. Nah, pada kondisi yang sudah grade 3 itu sudah mulai mengalami itu penipisan sendinya, tulang rawannya. Nah, kalau yang keempat itu sudah tipis dan sudah bersinggungan sehingga itu yang harus dioperasi. Jadi indikasi pada osteoartritis itu bisa tidak operasi dulu, kemudian yang sudah berat itu baru dioperasi apabila sudah pasiennya udah nggak kuat sama nyerinya sendiri atau juga kakinya sudah bengkok. Karena dengan aus sendi itu bisa menyebabkan bengkok kakinya itu. Bengkoknya bisa huruf O atau huruf X. Demikian. Oke, gitu ya dok ya. Terus kalau misal si aus sendi ini dok telah ditangani nih, apakah dampaknya itu ada gejala-gejala dampaknya nggak sih dok? Maksudnya dampaknya seberat apakah? Dampaknya kalau untuk aus sendi atau osteoartritis ini dampaknya adalah pasien satu mengalami hambatan dalam aktivitas aktivitas kesehariannya, ya kan, tidak nyaman, jalannya nyeri,
kemudian dia kaku, kemudian dia mau bergerak aja juga jadi males karena nyeri banget gitu. Jadi itu yang dampak sosialnya. Kemudian untuk anunya sendiri, untuk pasiennya sendiri itu kayak orang itu putus asa karena dia mau jalan aja dia udah nyerinya hebat karena yang bersinggungan sendinya tadi gitu. Itu yang paling membuat pasiennya akhirnya ya ke dokter minta untuk supaya bisa jalan normal, bisa nggak sakit lagi dan bisa beraktivitas seperti zaman waktu muda dulu. Dan alhamdulillah kalau sekarang itu sudah bisa ditangani dengan baik seperti di luar negeri gitu. Dan akhirnya udah banyak di Indonesia. Oke gitu ya Dok ya. Oke. Terus penyakit ini tuh kalau misal telah ditangani atau bahkan belum tahu juga nih Dok ya, mungkin si pasiennya apakah bisa mempengaruhi anggota tubuh yang lain? Enggak sih Dok, maksudnya pembengkakan atau bengkok di bagian tertentu gitu. Halo, dokter. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau kita antara kaki kita itu kan ada paha sama bawahnya ya, yang kemudian ada persendiannya yang bergerak begitu kan. Kalau di lututnya tulang tempurungnya kan gitu ya toh. Nah, pada kondisi yang sudah berat maka itu kalau digerakkan itu kayak bunyi pintu yang krek-krek gitu kan ya. Nah, apalagi kalau dipakai jalan. Nah, itu akan sangat nyeri sekali dan itu pasien sangat tidak nyaman. Oke. Nah, kondisi yang seperti itu harus mendapatkan penanganan karena apa? Karena semakin lama nggak semakin bisa sembuh, malah semakin parah. Dan kalau sudah parah lagi, operasinya lebih mahal lagi karena lebih perlu alat yang maaf ya, kalau aus sendi itu kan kayak tergerus ya toh. Nah, tergerusnya itu semakin dipakai jalan semakin dia tergerus semakin dalam ininya apa namanya yang mengalami kerusakan itu, dan itu alatnya akan lebih mahal lagi gitu. Ya. Tuh ya Stroll Lovers ya, akan pastinya juga kalian mungkin kamu juga Stroll Lovers harus periksa juga apakah kalau misal ada nyeri sendi ini apakah kamu gejalanya ada aus sendi ini gitu Stroll Lovers ya. Dan nanti bakal masih ngobrol barengan sama Dokter Bintang dan cara pencegahannya gimana, dan kalau mau berobat juga nih ya. So station Stroll Lovers 92 FM Solo Radio, your famous and fashionable station in the city. Stroll Lovers masih barengan sama Raisa di Indo Banget bersama dengan Dokter Bintang ya. Tadi after ngebicarain juga Stroll Lovers ya masih dengan aus sendi. Dan yang terakhir nih Dok, kalau misal kita ngalamin gejala-gejala osteoartritis atau aus sendi ini, hal pertama yang bisa dilakukan apa nih Dok? Iya. Jadi yang osteoartritis hal pertama yang dilakukan adalah satu, keep moving. Keep moving itu artinya adalah bahwa permulaan di osteoartritis itu kan nyeri ya dia, nyeri di bagian jalan nyeri. Nah, kemudian karena nyeri akhirnya membatasi gerak. Nah, dengan membatasi gerak maka terjadi penurunan produksi cairan sendi. Terjadinya penurunan cairan sendi menyebabkan gerakan sendi menjadi kaku. Kan gitu. Nah, bagaimana penanganan yang awalnya adalah harus tetap bergerak tapi yang tidak berbeban. Jadi yang saya anjurkan adalah olahraga-olahraga yang sifatnya bagus untuk gerakan sendinya tapi tidak berbeban, yaitu adalah biasanya berenang. Itu adalah salah satu olahraga yang paling aman. Yang kedua adalah melakukan misalkan aja biasanya pada anak muda-muda itu kan biasanya olahraganya kuat ya, main basket, main lari sprint yang memberikan beban pada lututnya itu lebih besar, itu harus dikurangi ya. Yang ketiga, kalau misalnya yang milenial biasanya obesitas, yaitu harus menurunkan berat badan. Oke. Yang kemudian ya tentunya ada obat-obatan yang untuk menurunkan nyerinya itu supaya tidak mager. Karena nyeri itu kan membuat orang aduh kok sakit ya, jadi malas gerak makan terus malah tambah gendut gitu. Jadi yang paling harus disikapi adalah walaupun nyeri tetap sendi harus gerak supaya terbentuk cairan sendi yang merupakan produksi akibat oleh karena adanya gerakan itu gitu, Mas.
Bisa dimengerti ya. Oke, dan ini yang terakhir juga nih dok, kalau misal mau mencegah penyakit ini tuh bisa nggak sih dok, mumpung masih muda dan masih sehat bugar ya dok ya, dan olahraga yang bikin kita bisa kena aus sendi ini justru ngebantu buat nyegah nggak sih dok dengan seringnya olahraga gitu? Ya, jadi olahraga kan kalau untuk kita kan wajib ya, artinya bahwa semua kalori itu antara intake sama apa yang masuk sama yang keluar kan harus balance, ya kan? Nah, bagaimana untuk supaya osteoartritis itu tidak terjadi pada usia yang muda, itu adalah dengan cara tadi memperhatikan selalu balance daripada intake maupun yang keluar kalorinya. Yang kedua, jangan memberikan pembebanan yang terlampau. Tapi ya karena kalau hobi kan susah biasanya ya. Jadi pada pasien-pasien yang sepak bola, yang basket, itu pasien-pasien saya biasanya setelah mereka usianya sudah lebih sedikit tua, sehingga pada saat main basketnya lagi sudah tidak aktif, itu dia mulai merasakan dan berakibat seperti itu. Dan kemarin yang terakhir ada seorang petinju malah, petinju yang justru dia merasa bahwa dulu sangat kuat sekali ya, ternyata mengalami osteoartritis itu dan akhirnya harus operasi, dan akhirnya sudah baik karena merasa nyaman dan bisa beraktivitas normal kembali. Jadi saya kira itu untuk bagaimana menghindari. Tapi gini ya Mas ya, osteoartritis itu yang primer, yang degeneratif itu kan kita tidak tahu penyebabnya. Udah kurus, udah nggak olahraga yang berat-berat, iya. Udah nggak berat, tapi kok masih tetap. Itu namanya primer. Primer itu adalah kita tidak tahu penyebabnya, tapi dia memang mendapatkan aus sendi itu lebih dibandingkan orang lain. Jadi unknown cause-nya. Jadi tidak diketahui penyebabnya. Makanya sebenarnya adalah osteoartritis primer gitu. Oke, itu yang bisa dibahas ya Stroll Lovers dengan Dr. Bintang dan Raisa di Indo banget tentang aus sendi atau osteoartritis. Terima kasih dokter penjelasannya. Dan mau ngobrol barengan sama Stroll Lovers dan Raisa di Indo banget. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas Reza, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, amin. Oke, itu dulu Stroll Lovers ya, masih ada 1 jam lagi barengan sama Raisa di Indo banget. Stay tune.